Ini lagi ngapain ini Pak Agung ini? Ya, ini lagi santai-santai sama anak-anak ini. Oh iya, ini tadi udah selesai merumput ini tadi ya Pak ya? Merumput belum sih, sudah Oh, kasih makan nanti bisa oh iya, bisa heeh merumput. heeh. Soalnya kan ya pakannya ya di tempat kandangnya kan di rumah, merumputnya jadi gampang. Gitu ya, mhm. Tuh, wah ini Pak Agung tinggal ini ya, di pelosok ini Pak ya? Ya, ini di dusun, Di dusun? namanya Dusun Sumberdadi, desanya Kandangan, Pesanggaran, Banyuwangi ya. Mhm. Pelosok, pelosok. Lah Pak Agung ini kan masih dibilang masih muda ya, kenapa kok tidak, merantau atau pergi ke luar negeri seperti yang lainnya ya, seperti orang-orang yang ada di kampung itu? Gitu ya. Ya mungkin kalau mereka kan karena memang, eee, mungkin keadaan ya, sehingga membuat mereka harus, eee, merantau, harus bekerja ke luar negeri gitu ya, heeh, dan akhirnya mungkin, jauh dari keluarga. Nah kalau kami memang ya hidup di desa, memanfaatkan apa yang ada, dan bisa tetap bareng sama keluarga. Mhm. Nah, sebenarnya apa memang benar-benar tidak ada, Pak, potensi pekerjaan di desa atau di pelosok seperti ini? Ya potensinya banyak di desa. Bisa ternak. Ternak Mmm, kan macam-macam, mau ternak mhm. kambing bisa, mau ternak domba bisa, mau ternak sapi bisa, mau ternak ikan bisa, karena air di sini juga melimpah. Mhm. Ya memang mungkin kendalanya dari modal mungkin ya. Mhm. Ya. Dan memang ya perlu apa namanya? Ya perlu kesabaran ya untuk mungkin merintis usaha di desa. Mhm. Ya mungkin kalau yang sudah punya lahan atau tanah, mungkin lebih mudah ya, Pak, ya. Mesti seperti Pak Agung punya, lahan sendiri untuk tanam rumput. Iya, Tapi sekarang kan kenyataannya sepertinya tanah ini kan susah sekali kebeli karena harganya sudah sangat mahal. iya betul ya. Tanah memang di pelosok seperti ini pun ya cukup mahal ya. Tapi ada orang-orang yang menyewakan tanah yang Mmm, bisa kita sewa, mhm. bisa kita sewa. Kalau untuk ternak, ya sewanya ya eh, minimal itu ya 5 tahun. Kalau bisa 10 tahun atau lebih, Mmm, supaya nggak nanggung. mhm Karena mhm. kalau untuk ternak itu kan butuh jangka panjang. Mhm mhm. Kalau misalnya di situ ada kandang, kemudian rumputnya, bahan pakan hijauannya ditanam di dekat kandang itu akan lebih mudah, Mmm, mhm lebih mhm. mudah. Mhm mhm. Iya. Memang sewaktu menyewa tanah ya nggak syukur-syukur ya. Mhm. Kita mungkin lihat apakah masih memungkinkan akses jalannya. Mhm. Heeh. Ya ada beberapa beberapa faktor yang memang harus dipertimbangkan. Mmm, berarti, salah satu solusi karena nggak punya tanah dan tanah harga mahal ya, sewa itu tadi ya, Pak, ya? Ya sewa, tapi sewanya ya tadi minimal itu 5 tahun, kalau bisa 10 tahun atau lebih. Kan Mmm, kan lebih murah, iya. lebih Apakah di murah. daerah sini orang biasa sewa tanah, Pak? Ya ada yang menyewakan tanah. Saya juga sewa tanah, lahan, sudah ada buah naganya, eee, ya cukup terjangkau lah. Setahun setahunnya hitungannya 3 juta. Nah, saya Mmm, sewa 10 tahun. ya kalau 10 tahun sih jangka cukup panjang ya, Pak. Iya, Mhm heeh. mhm, seperti Supaya, itu. eee, apa, supaya ya nanti kita menikmati setahun 2 tahun bisa jadi kan merintis masih. Mhm, Setahun 2 tahun merintis mungkin baru
baru bisa menikmati hasilnya rutin, bisa digunakan per bulan, bulanan itu ya. Itu mhm, mungkin di tahun ketiga. Bisa mmm, jadi mhm, seperti itu ya, bisa iya. jadi seperti itu. Maka Nah mhm, butuh jangka jangka panjang suatu sewa tanah. mhm. Menurut Pak Agung untuk, bisa dapat penghasilan setiap bulan dari ternak ini kira-kira harus ternak berapa ekor, Pak? Ya setidaknya ya kalau mau breeding ya 50 ekor indukan, Mhm, atau kalau mengawali dulu ya 25 ekor indukan, itu bisa. Bisa. mmm, iya dua iya, puluh lima ekor indukan, mungkin di lahan seperempat, bikin kandang di situ, kandangnya yang sederhana tapi sedap dipandang itu. mmm, Terus juga nanti rumput, tanamannya bisa ditanam di dekat kandang. Nah, itu juga lebih mudah nanti, lebih mudah. Kita nggak usah mhm, jauh-jauh kan akhirnya ngaritnya. iya. Mhm. Ya sebenarnya kalau yang beternak, contoh ternak domba, kalau di kampung sih sudah banyak ya, Pak, ya. Tapi kan, apa, ada yang bilang 10 domba saja kasih makannya sangat susah. Iya, karena kan nggak menyiapkan pakan hijauannya sendiri, bang pakannya maksudnya ya. Mhm. Mereka cari-cari, Mhm mhm. mungkin mereka sampai babat punyanya orang gitu. Bisa Jadi bisa kan bisa nggak enak kan, iya iya. seperti itu. Jadi Memang harus mhm. disiapkan dulu bahan pakannya, supaya nanti bisa ternak paling enggak ya 25 ekor atau sampai 50 ekor. Atau mungkin teman-teman kalau punya kemampuan lebih, ya bisa lebih ya daripada itu. Tapi memang harus disesuaikan dengan kemampuan. Iya, Maka kalau misalnya teman-teman di sana sudah ada modal, ingin ingin pulang ke kampungnya, ya bisa bisa beternak juga, bisa iya. beternak. Di sini banyak ya, Pak, ya, yang kerja di luar negeri juga ya, di kampung sini Iya, ya? banyak banyak sekali. Mhm. Padahal potensinya ya banyak. Ya potensi yang di desa kita manfaatkan, ternak atau tani, kan Mmm, gandengannya itu. iya. Heeh, hanya Mhm. memang kalau ternak itu benar-benar harus dipelajari. Kita Mmm, harus dapat pengetahuan dulu, kita jangan sekedar ikut-ikutan ya, tapi mhm. kita harus pelajari, cari ilmunya dulu, termasuk soal bikin kandangnya, Mmm, seperti itu. Terus nanti pemilihan bibit, itu harus benar-benar tahu, dan jangan jangan sungkan untuk tanya-tanya ke mereka yang sudah lebih dulu. iya Tanya iya. tanya bukan hanya soal bagaimana berhasil, tapi apa yang bisa membuat gagal. Mmm, Tanya itu, iya. supaya kita nggak ikuti, kesalahan yang sama gitu. Iya iya. Gitu. Ya mungkin Pak Agung ada pesan untuk, teman-teman yang ada di luar negeri sana mungkin Pak ya, mungkin mereka bingung kalau pulang kampung mau kerja apa, mungkin Pak Agung punya saran singkat untuk mereka? Ya mereka kan kerja ke luar negeri mungkin pengen cari modal untuk usaha di desanya. Ya bagus, misalnya, eee, ketika sudah punya modal memikirkan usaha di desa baik mau ternak ataupun mau tani, itu sudah sejalan ya, ternak tani kalau di desa. Dan akhirnya ya sekalipun mungkin harus, penghasilannya tidak sebesar sewaktu mungkin kita kerja ke luar negeri, untuk awal-awalnya tidak apa-apa. Yang penting kan kita bisa bareng sama keluarga, menikmati hidup sehari-harinya, menjalani, kehidupan sehari-hari, dan nanti bisa jadi, kalau sudah berkembang, ya penghasilannya mungkin bisa melebihi yang di luar negeri. Ya. Jadi bisa buka lapangan pekerjaan Iya, sekalian ya, Pak, ya, betul, bagi mereka yang mungkin betul. sekarang lagi mengumpulkan modal di luar negeri. Iya. Heeh.
Ya, terima kasih Pak Agung, ini tadi ganggu lagi waktunya Ya, bermain sama ini anak-anak ini. Nah, sama-sama. itu tadi potensi ya teman-teman, potensi pekerjaan yang ada di desa. Mungkin yang kerja di luar negeri bingung mau kerja apa setelah pulang ke kampung. Ya, salah satu saran berternak mungkin bisa jadi tujuan juga. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel dari Bubuk Domba Farm. Mudah-mudahan channel dari kami bisa terus memberi manfaat yang positif. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain.